Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Pelajaran selanjutnya untuk kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh dalam dongeng misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Contoh dongeng, Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Maling Kundang, dan Si Kancil. Biasanya dalam cerita dongeng terdapat alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Kalian dapat menyimak video dongeng Si Kancil di bawah ini. Setelah kalian menyimak dongeng Si Kancil, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Perhatikan contoh operasi hitung berikut. Ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai bunga mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Penyelesaiannya adalah jumlah mawar sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 tangkai, atau 4 ditambah 3 sama dengan 7 tangkai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A. A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya, kalian dapat memperhatikan contoh di buku Bu Pena halaman 105 dan mengerjakan latihan di buku Bu Pena halaman 105. Selamat mengerjakan. Pola irama dalam bunyi benda. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi tergantung benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya kereta dorong dan mesin tik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya bersiul, berteriak, dan bertepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digunakan menjadi musik. Contoh cara membunyikan benda sebagai berikut. Kalian dapat memperhatikan gambar di bawah. Bunyi yang dihasilkan dari ketukan kepakan tangan ke meja. Gambar yang kedua, bunyi yang dihasilkan dari mengetukkan jari-jari ke meja. Gambar selanjutnya, bunyi yang dihasilkan dari mengetukkan pensil dengan pensil. Gambar berikutnya, bunyi yang dihasilkan dari mengetukkan bagian bawah ember. Itulah contoh bunyi-bunyi yang dihasilkan.
Di pembelajaran 2, kita akan mempelajari jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah myth, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua, legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Anak-anak, lihat kembali dongeng si kancil. Di dalam cerita, si kancil yang ditolong tidak mengucapkan terima kasih. Apa yang kalian ucapkan setelah ditolong oleh orang lain? Nah, betul. Alangkah baiknya setelah kalian ditolong oleh orang lain, kalian harus mengucapkan terima kasih. Coba kalian perhatikan contoh ucapan terima kasih pada gambar. Ayah Udin meminta tolong kepada Udin. Udin, tolong bantu ayah mencabuti rumput. Udin menjawab, baik ayah. Kemudian ayah menjawab, terima kasih ya nak. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis. Setiap manusia harus saling menolong sesama. Mengucapkan terima kasih adalah sifat yang terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Demikian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.